Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan dan kali ini masih dari emiten pertambangan batubara pemirsa, di mana PT Delta Dunia Makmur Tbk atau DOIT melalui anak usahanya PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA mengumumkan telah melakukan pembelian 35,60 juta saham 29 Metal Ltd. Aksi korporasi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak ada dampak material terhadap kelangsungan usaha perseroan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur PT Delta Dunia Makmur Tbk atau DOID, Iwan Fuadsali mengungkapkan, pembelian saham tersebut dieksekusi oleh anak usaha BUMA, yakni BUMA Australian Pte.Ltd, BUMA AU, dan Bukit Makmur Mandiri Utama Pte.Ltd, BUMA SG, di Bursa Efek Australia. BUMA AU dan BUMA SG telah melakukan pembelian saham 25 metal secara bertahap dengan total sebanyak 35.605.128 saham di Bursa Efek Australia atau ASX. Jumlah ini setara dengan 5,07% dari total saham yang diterbitkan 29 metals. Secara rinci, kepemilikan DOIT atas 29 metals diwakili oleh BUMA SG yang menggenggam 27,62 juta saham atau 3,94% dan BUMA AU yang mengepit 7,98 juta saham atau 1,14%. Manajemen menekankan transaksi saham ini merupakan bukti komitmen upaya perseroan untuk melanjutkan diversifikasi atas produk dan mempercepat strategi perseroan secara grup menuju transisi energi global. Selain itu, aksi pembelian saham tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak ada dampak material terhadap kelangsungan usaha DOIT. Sebagai informasi, 29 Metals merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Australia atau ASX, memproduksi tembaga dan logam mulia lainnya yang berkantor pusat di Melbourne, Australia. Dua aset produksi jangka panjangnya yang terkemuka adalah Golden Grove, yang berlokasi di Australia Barat menghasilkan tembaga, seng, emas, dan perak. Capricorn Copper yang berlokasi di Queensland menghasilkan tembaga dan perak. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, di tengah akuisisi dilakukan di sepanjang perdagangan hari ini, saham DOIT mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa di atas 5% dan berada di level 750, level intraday tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham DOIT. Mulai dari posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya di Kamis, DOIT ditutup di harga Rp710 per saham dan dibuka flat pada pagi tadi di level yang sama. Pada pukul 9.55, saham DOIT mengalami penguatan yang cukup signifikan ke level 745, namun di pukul 10.35 sampai dengan penutupan sesi pertama siang tadi penguatannya lebih ke arah terbatas dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua di 730. Namun memasuki perdagangan di sesi kedua, saham DOIT kembali melanjutkan penguatan. Bahkan intraday tertingginya kembali berhasil ditembus di level 750 dengan mengalami penguatan di 5,63%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham DOIT di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan saham DOIT di perdagangan Maret masih diperdagangkan di level 300-an, tepatnya di 328. April mengalami penguatan ke 396, bahkan di sepanjang April ini saham DOIT sudah mencoba untuk kembali bergerak di level 400-an. Di perdagangan Mei naik kembali ke 555, di 19 Juni lebih cenderung tertekan. Level 500-an ditinggalkan di 470 19 Juni, namun di perdagangan Juli pemirsa, saham DOIT sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, dari 400-an hingga ke 785, level tertinggi intraday di 6 bulan terakhir, namun di perdagangan hari ini Agustus pergerakan saham DOIT penguatannya lebih ke arah terbatas, rata-rata di 730 hingga 750. Nah, seperti apa dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada ketika dari secara umum saham-saham pertambangan batubara memiliki valuasi yang masih dinilai masih terjangkau dan rata-rata masih berada di bawah 2 kali maksud kami. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari valuasi DOIT, price to earning ratio-nya minus di 6,85 kali, PSR-nya di 0,21 kali, PBV-nya di kisaran 1,56 kali dan PCFR-nya di 1,31 kali.
Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.